Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pola-pola pewarisan sifat. Saya Faiz Alfian Gifari. Saya Dwi Putri Sujilostari. Saya Nadia Citra Maulika. Saya Putri Alia Ramadhani. Saya Laura Agistik. Saya Muhammad Denokan. Berikut presentasinya. Pola-pola pewarisan sifat atau hereditasi merujuk pada penurunan karakter atau sifat-sifat dari orang tua atau induk mereka. Pewarisan sifat melibatkan penyalinan sifat-sifat dari kelamin jantan dan kelamin betina kepada keturunan mereka. Dalam pola-pola pewarisan sifat ada 5 jenis materi. Yang pertama ada pautan, yang kedua ada bina silang, yang ketiga ada gagal berpisah, yang keempat ada lenglesal, yang kelima ada ketentuan jenis kelamin. 1. Yang pertama ada pautan. Pautan adalah proses ketika 2 gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah dengan bebas ketika terjadinya meiosis. Hal ini dikarenakan gen-gen berada dalam keadaan bertaut sehingga diturunkan secara bersama-sama. Itu jadi gen 1 dan gen 2 itu berjauhan gitu. Jadi gen 1 dan gen 2 itu berjauhan dalam kromosom yang sama. Jika dipecahkan kembali akan menghasilkan kombinasi alel baru. Yang kedua ada yang berpautan. Yang berpautan itu gen 1 dan gen 2 itu bersama, jadi dapat-dapatan dalam kromosom yang sama. Jika dipisahkan kembali tidak akan menghasilkan kombinasi alel baru. Yang ketiga ada yang tidak berpautan. Bedanya yang tidak berpautan sama yang pertama ini gen 1 dan gen 2 itu terpisah pada kromosom yang berbeda. Jadi semua alel itu terdistribusi secara acak. Nah, sekarang pautan dibagi menjadi 2, yaitu ada pautan autosomal dan pautan seks. Pautan autosomal yaitu merupakan suatu keadaan di mana gen-gen terletak pada lokus di autosomal atau kromosom tubuh yang sama, sehingga cenderung diturunkan secara bersama, mengakibatkan tidak mengalami segregasi bebas. Nah, ada ilmuwan yang meneliti pautan yaitu Thomas Hurt Mogen. Dia meneliti lalat buah sebagai objek penelitiannya. Kenapa dia memilih lalat buah untuk sebagai objek penelitiannya? Karena lalat buah itu siklus hidupnya itu pendek dan jumlah kromosomnya itu sedikit dan berukuran besar. Terus juga lalat buah memiliki variasi sifat yang banyak, seperti contohnya tuh warna tubuh, warna mata, ukuran sayap sama bentuk sayap. Nah, ini adalah contoh penelitiannya, yaitu ada parantel 1 yaitu B besar, F besar, yaitu lalat buah berjenis kelamin betina yang berwarna abu-abu dengan sayap normal. Nah, terus ada B kecil, F kecil, yaitu lalat jantan yang berwarna hitam dan memiliki sayap vestigial. Genotipenya itu yaitu B besar, F besar itu dari genotipe lalat buah jenis kelaminnya betina. Sedangkan dari yang jantan itu B kecil, F kecil. Ini apa? Gamet dan jenisnya itu yaitu B besar, F besar dari si betina. Sedangkan yang dari jantan B kecil, F kecil. Jadi persilangan antara lalat buah
vestigial. Yang vestigialnya itu B besar, B kecil, F besar, F kecil. Sedangkan yang satunya itu menghasilkan B besar, B kecil, F besar, F kecil. Yang dominan, yang vestigialnya itu B kecil, B kecil, F kecil, F kecil. Nah, kesimpulannya itu dari penelitian pautan autosomal itu hanya mendapatkan gamet dua macam dikarenakan gen B besar dan gen V besar itu berada di kromosom yang sama dan tidak bisa terpaut gap, tidak bisa pautan gap. Selanjutnya yaitu ada pautan seks. Pautan seks adalah suatu keadaan di mana gen-gen terletak pada lokus di gonosom. Sifat gen ini diturunkan bersama jenis kelamin. Gen yang terpaut kromosom seks, contohnya gen SRY yang berada dalam kromosom kelamin, yaitu dia pada laki-laki. Terus keberadaan gen tersebut memunculkan sifat pada laki-laki yang memengaruhi organ penis dan hormon testosteron. Selain itu pada gonosom itu terdapat gen yang membawa sifat tapi tidak berhubungan dengan jenis kelamin, melainkan membawa penyakit, misalnya buta warna dan hemofilia. Contoh penelitiannya itu adalah peneliti lalat buah bermata merah jenis betina dipersilahkan dengan lalat buah jenis jantan yang bermata merah. Variabel satunya itu yang betina bermata merah disilahkan dengan yang jantan bermata merah. Fenotipenya X plus yang fenotipe XW. X plus XW besar itu buat betina, sedangkan yang jantannya X plus Y. Gametan diturunkannya yaitu X plus dan XW besar, sedangkan yang jantan itu X plus dan Y. Dari persilangan keduanya menghasilkan F1, F2. Yang itu yang dari yang jantan menghasilkan yang dominannya itu bermata merah, sedangkan yang jantan yang vestigialnya itu berwarna merah juga matanya. Nah, yang betina itu yang dominan berwarna merah, sedangkan yang vestigial itu berwarna putih. Nah, kesimpulannya itu lalat buah bermata putih itu hanya terdapat pada jantan karena lalat buah yang bermata putih itu berada pada kromosom X. Kedua yaitu ada pindah silang. Nah, pindah silang itu yaitu suatu peristiwa pertukaran segmen-segmen kromatit yang bukan saudara. Jadi antar persilangan kromosom. Nah, di sini kita bisa ambil contoh lalat normal dan lalat hitam. Lalat normal memiliki sifat atau genetik berwarna abu-abu dan bersayap normal. Nah, dan pada lalat hitam memiliki genetik atau sifat berwarna hitam dan bersayap vestigial. Terus pada tahap pindah silang ini terjadi di tahap meiosis pada tahap profase 1. Nah, pada tahap ini akan dipecah menjadi 4 gamet, yaitu gamet induk atau parental dan gamet apa ini? Rekombinan. Itu apa? Rekombinan. Rekombinan. Nah, pada tahap rekombinan ini itu disebut pindah silang karena kromatit itu saling dalam satu kromosom itu saling bertukar kromatit.
Nah, pada lalat hitamnya itu hanya mengambil satu kromatit saja. Untuk apa? Untuk gamet induk yaitu akan bersatu dengan satu kromatit lalat hitam, yaitu ini kromatit merah dan kromatit hitam akan menghasilkan genetik hitam dan lalat normal. Dan juga ini ada gamet induk. Jadi ini kromatit biru akan bersatu dengan satu kromatit hitam dari lalat hitam akan menghasilkan genetik yaitu berwarna abu-abu dan bersayap garis 3. Nah, pada gamet rekombinan ini yaitu tadi saling bertukar kromatin akan bentuk sifat atau genetik yang baru. Nah, di sini kan ada satu kromatin yang berwarna biru dan merah. Ini kan lebih dominan kepada warna yang biru. Jadi akan berwarna abu-abu. Lalat akan berwarna abu-abu dan bersayap normal. Nah, pada gamet yang selanjutnya itu satu kromatin itu berwarna merah dan biru. Artinya lebih dominan kepada kromatin yang berwarna merah yang memiliki genetiknya itu bersayap normal dan berwarna hitam. Jadi pada gamet induk ini akan menghasilkan berapa ini? 944 944 dan 965 206 pada gamet ini akan menghasilkan 265 ini 206 Nah, terusnya kita akan mencari NPS, yaitu untuk mencari nilai pindah sila atau presentasi terjadinya pindah sila, yaitu rumusnya dengan jumlah keturunan tipe rekombinasi per jumlah seluruh keturunan dikali 100%. Nah, di sini kan kita sudah tahu jumlah keturunan tipe rekombinasi itu yaitu ini 200 yang dari ini rekombinasi dari hasil pindah sila yaitu sebanyak 206 dan 185 dibagi jumlah keseluruhan keturunan yaitu dari keempat gamet tadi ditambah 965 ditambah 944 ditambah 206 ditambah 185 dikali 100% sama dengan 17%. Nah, itu menunjukkan bahwa presentasi terjadinya pindah silang yaitu 17% pada tahap pindah silang lalat normal dan lalat hitam. Selanjutnya yaitu gagal berpisah. Gagal berpisah pada pembelahan meiosis yaitu kromosom-kromosom yang telah mengganda ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindel yang menempel pada kromosom pada dalam yang menempel pada sentromer dalam keadaan normal. Kromosom tersebut akan berpisah dan menuju ke kutub sel yang berlawanan. Akan tetapi terdapat suatu kasus di mana kromosom mengalami gagal berpisah sehingga semua kromosom
trisomi 13 atau sindrom pautan. Nah, yang kedua yaitu haploidi. Haploidi yaitu peristiwa perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada seluruh pasangan kromosom sehingga jumlah kromosom individu sama dengan kelipatan kromosom haploidnya berdasarkan jumlah kelipatan kromosomnya terbentuk menjadi beberapa macam, yaitu triploid 3N, tetraploid 4N, tetraploid 5N, dan hexaploid 6N. Selanjutnya yaitu peristiwa gagal berpisah terdapat pada buah yang tersiram melanogaster, di mana salat betina ini mengalami gagal berpisah sehingga membentuk 3 macam kemungkinan gamet, yaitu X, XX, dan 0, yang artinya tidak memiliki kromosom X, sedangkan yang lalat jantung ini normal. Lalu kedua lalat ini disilakan sehingga diperoleh XY-nya, yaitu XX betina normal, XY jantan normal, XX betina support, XXY betina seksile atau putih, dan X0 jantan steril, dan Y0 letal. Selanjutnya, yaitu yang keempat ada gen letal. Gen letal adalah gen yang dalam keadaan homozigot, dominan atau resesif dapat menyebabkan kematian individu. Nah, yang pertama tuh ada letal dominan. Nah, contoh penyakitnya tuh ada kriba, itu terjadi pada anak, prihon, dan didakili, itu terjadinya pada seseorang yang memiliki jari-jari yang pendek-pendek. Nah, kita ambil satu penyakitnya brachydactyly yang disimbolkan dengan B besar, brachydactyly atau lengkap. B besar, B kecil, dan brachydactyly, B kecil itu normal. Nah, keduanya kita pasangkan dengan penderita brachydactyly, yaitu B besar, B kecil, brachydactyly disilakan dengan B besar, B kecil, brachydactyly. Nah, gamet yang dihasilkannya B besar, B kecil, dan B besar, B kecil. Lalu genotipe yang dihasilkannya B besar dibanding B besar B kecil dibandingkan B kecil atau 1:2:1. Nah, B besar itu 25% bersifat lekat atau mati, letal atau mati. B kecil B besar itu kemungkinan hidup dengan rasio 50%, tetapi menderita brachydactyly. Sedangkan B kecil itu 25%-nya normal. Selanjutnya yaitu letal resesif. Nah, contoh penyakitnya tuh ada jagung, yaitu albino, lalu pada ichthyosis chronica. Nah, aku ngambil contohnya dari jagung. Nah, jagung itu disimbolkan dengan B besar, yaitu memiliki klorofil atau dapat menghasilkan klorofil. Sedangkan pada B kecil itu tidak memiliki klorofil atau tidak menghasilkan klorofil. Lalu dipasangkan dengan B besar, B kecil, yaitu berklorofil, disilakan dengan B besar, B kecil, berklorofil. Lalu gamet yang dihasilkannya B besar, B kecil, dan B besar, B kecil. Genotipe yang dihasilkannya B besar, berbanding B besar, B kecil, berbanding B kecil, B kecil, atau 1:2:1. Nah, yang B kecil itu mengakibatkan kematian atau berarti letal resesif yang dapat menyebabkan kematian. Kenapa mati? Karena tidak menghasilkan klorofil dan tidak bisa membuat makanannya sendiri.
akan menghasilkan satu gamet, yaitu gamet lalat betina dengan 3A plus X. Kemudian pada lalat buah jantan akan menghasilkan dua gamet, yaitu 3A plus X atau 3A plus Y. Nah, selanjutnya ada tipe XO. Pada tipe XO ini, X sendiri merupakan kromosom seks. Namun yang O ini bukan kromosom seks, melainkan hanya simbol seks. Nah, pada pada tipe XO ini itu terjadi pada serangga. Biasanya terjadi pada serangga. Nah, pada serangga betina memiliki dua kromosom X, yaitu dengan karyotiknya 22 plus XX. Nah, kemudian pada serangga jantan akan memiliki satu kromosom X, yaitu karyotiknya 22 plus X. Selanjutnya ada tipe ZW. Nah, tipe ZW ini terjadi pada unggas biasanya. Nah, pada unggas jantan akan memiliki karyotik ZZ atau homogenetik karena kromosomnya sama Z dengan Z. Nah, kemudian pada unggas betina karyotiknya itu ZW. Oleh karena itu sifatnya heterogametik. Nah, pada unggas jantan memiliki karyotik 38A plus Z dan pada unggas betina memiliki boleh nggak jadi Boleh. Oke, ulang ya. Tipe ZW ini tuh biasanya terjadi pada unggas. Nah, biasanya kita ambil contohnya ayam. Pada ayam jantan memiliki karyotik ZZ, disebutnya dengan homogametik. Nah, untuk ayam betina memiliki karyotik ZW, yaitu kromosomnya berbeda, oleh karena itu namanya heterogametik. Nah, pada induk pisang ayam memiliki 78 kromosom dengan 76 autosom atau 38 pasang autosom dan 2 gonosom atau 1 pasang gonosom. Nah, pada ayam jantan memiliki gamet yaitu 38A plus Z. Namun pada ayam betina akan memiliki 2 gamet yaitu 38A plus Z, 38A plus W. Nah, selanjutnya ada tipe haploid dan diploid. Tipe haploid dan diploid ini biasanya terjadi pada lebah madu. Nah, untuk tipe haploid sendiri terjadi biasanya pada pembentukan lebah jantan. Karena ketika pembentukan lebah jantan, pembentukannya terjadi secara parthenogenesis. Nah, parthenogenesis ini sendiri merupakan terbentuknya individu baru tanpa mengalami pembuahan dari sperma. Nah, untuk haploid ini menghasilkan lebah jantan dengan 16 kromosom. Jadi hanya lebah rahimnya sendiri tanpa adanya bantuan sel kromosom dari sel sperma. Jadi kemudian pada mengalami meiosis, sel telur mengalami parthenogenesis dan menjadi terbentuklah lebah jantan atau individu yang baru. Nah, untuk menghasilkan lebah betina, lebah ratu ataupun lebah besar mengalami perkawinan terlebih dahulu yang disebutnya dengan diploid atau 2M. Nah, lebah ratu memiliki 32 kromosom dan lebah jantan memiliki 16 kromosom. Ketika lebah ratu mengalami meiosis akan terbagi menjadi 2, 16 dan 16. Kemudian ketika lebah ratu dan lebah jantan mengalami perkawinan akan terbentuk lebah bekerja atau